pertama Pak, yang tadi yang disampaikan, mohon kiranya materi yang dipaparkan tadi bisa dibagikan sambil kita pelajari analisa-analisa yang terjadi di perguruan tinggi kita seperti itu. Karena untuk saya sendiri Pak, sampai sekarang di masalah ini belum bisa terkoneksi ke sana karena belum ada acuan-acuan yang Bapak jelaskan tadi terkait masalah yang dipaparkan oleh Pak Sarot tadi. Ya, kalau bisa di-share dulu materinya Pak. Baik. Ya. Jadi materi yang masih di beliau, nanti mudah-mudahan setelah ini bisa disampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Langsung saja, nama saya Amal. Saya Ketua LPN dari STIP Muhammadiyah Tanjung Red Brau, Kalimantan Timur. Jadi langsung saja Pak, berdasarkan saya di lapangan ini, di STIP Muhammadiyah Tanjung Red Brau itu ada 2 prodi, itu prodi PAI dan prodi bahasa Inggris. Nah untuk PAI itu akreditasinya berakhir Desember 2021. Kemudian untuk prodi TBI bahasa Inggris berakhir bulan Februari. Ya, Februari kapan? TBI Pak, bahasa Inggris. Februari kapan? 2022. Nah ini tim kemarin itu dia sudah mengirim katanya berpanjangan. Nah sampai sekarang belum ada balasan dari Bank PT. Nah sementara di sana besok kami ini agak bingung karena mulai wisuda mau ujian skripsi. Nanti permasalahannya belum ada perpanjangan akreditasi. Jadi kami mohon kepada Bapak Dr. untuk memberikan kira-kira bagaimana apa solusinya itu di Kementerian sehingga bisa lanjut atau memperpanjang akreditasinya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Wahyu, Pak Rahmat dari Komisaris 2 Jawa Barat yang melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian mutu sebanyak 163 PTKIS dengan kurang lebih 400-an prodi Pak, yang ada di Jawa Barat. Berbagai kendala dan juga keluhan Pak, migrasi akreditasi dari BANPT ke LAM ini nampaknya di lapangan belum siap Pak. Belum siap itu PTKIS yang ada di internal Kopertais 2 Jawa Barat itu hampir 99,9% tidak siap. Ya. Banyak faktor ketidaksiapannya. Pertama, mungkin kalau PTN, PTNBH, PTNBLU itu nggak masalah Pak. Tapi soal pembiayaan, lagi-lagi saya kira Pak Selamat mungkin sudah banyak dicurhati soal pembiayaan ini, dan itu nggak selesai Pak. Tetap saja mentok kalau pembiayaan dengan biaya segitu juta, sepuluhan juta, berat Pak. Ya udah tahu lah, nggak usah disebut. Itu berat Pak. Ya belum lagi ini itu dan lain sebagainya, itu berat. Nah jadi menurut saya migrasi ini terlalu cepat. Ya perpindahan ke BANPT dari BANPT ke LAM ini terlalu cepat. Ya jadi waktu transisinya itu kalau menurut saya kalau masih mungkin diperpanjang aja Pak. Transisinya balik lagi ke BANPT gitu Pak. Ini hadirin tepuk tangan semua Pak, ribuan seluruh Indonesia Pak. Itu satu Pak. Ya itu mohon dikonfirmasi dan kami mohon jawaban yang jelas Pak hari ini Pak. Ya, soal itu. Karena menyuarakan hati nurani para PTKIS ya Pak, seluruh Indonesia barangkali mudah-mudahan begitu. Kemudian yang kedua Pak, TMSP IPPA. Prodi-prodi yang TMSP itu kan di punishment tanda petiknya oleh BANPT. Dia TMSP kemudian juga sedang dilakukan pemantauan IPPA 1, 2 dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak melaporkan laporan kinerja program studi ya,
dari IPEPA ini lewat di bulan Maret kemarin tanggal 31 2022, ya itu juga menimbulkan pertanyaan, apa dibalikan lagi ke Ban PT? Kalau dibalikan lagi ke Ban PT, karena yang memberikan penilaiannya kan Ban PT, termasuk yang TMSP. Faktanya di lapangan sistem satunya nolak semua, jadi harus tetap ke lab. Yang kami banyak temukan di beberapa PT KIS, yang mereka sudah siap submit, tapi terlambat beberapa hari, beberapa jam mungkin juga, itu ditolak Ban PT, Pak. Ini mereka menangis, Pak. Jadi borangnya sudah siap, begitu mau diupload karena terlambat beberapa hari, kemudian Ban PT-nya nolak, Pak. Ini kan mereka harus balik Bandung, Pak. Persib nih, Pak. Balik Bandung, Pak. Ya. Balik Bandung, kemudian mereka bikin borang baru. Dan dari borang baru itu nggak gampang kalau di internal PT KIS, Pak. Ya, mereka harus mikir lagi, kemudian juga mulai dari awal. Ya, kalau masing-masing instrumennya meskipun sama, tapi kan substansinya tetap aja beda. Ya, tetap aja beda. Itu nggak mudah, Pak ya. Jadi ini kebijakan ini sebetulnya menurut kami, Bapak juga sudah mendengar mungkin cerita-cerita seperti ini, memberatkan, Pak ya, memberatkan sekali ini kebijakan seperti ini. Kemudian BOK, Body of Knowledge, yang beberapa waktu yang lalu dikeluarkan oleh Ban PT, kalau satu prodi keberatan terhadap didudukan dalam nomenklatur atau juga keilmuan di LAM, itu bisa mengajukan ke Ban PT. Pertanyaannya, apa ini sudah ada contoh, Pak, yang mengajukan kemudian keberatan? Kalau kemudian misalnya PMA nomor berapa Bu yang tahun 2017 itu 38 ya? 38 2017 yang cakupan prodi 55 prodi, Pak. Itu kan standar hukumnya peraturan menteri, Pak. Begitu saya melihat bagaimana peraturan menteri ini menyodorkan ke Ban PT agar yang 55 prodi yang ada di Kementerian Agama ini menjadi tetap bagian dari diakreditasi oleh Ban PT, tapi Ban PT malah tetap tidak menggubris gitu ya usulan yang 55 ini, karena itu sebetulnya kalau menurut kami itu peraturan menteri, Pak. Kemudian bisa dikalahkan oleh peraturan atau keputusan Ban PT, Pak. Dari hierarki peraturan perundang-undangan menurut saya keliru ini, Pak. Dari aspek itu, sehingga kami belum tahu apakah ke depan ketika ada LAM keagamaan atau LAM gama yang dibentuk oleh asosiasi, oleh masyarakat yang itu inginnya 55 prodi yang ada di PMA 38 2017 itu dikembalikan ke LAM gama, ini juga prosedurnya nggak mudah, Pak. Nah, soal ini mohon Bapak berikan jawaban kepada kami, apakah mungkin dari yang 55 yang ada di cakupan PMA itu bisa dikembalikan nanti ketika LAM gama terbentuk, Pak? Karena body of knowledge yang menurut saya pendidikan Islam jelas beda, semangat, spirit, kemudian ontologi, aksiologinya, epistemologinya juga beda, keilmuan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, termasuk juga ekonomi Islam, Pak. Ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah jelas beda, Pak. Epistemologinya udah beda. Oleh karena itu mohon ini ada jawaban dan kepastian dari Pak Selamat ini yang hadir di tengah-tengah kami yang membutuhkan pencerahan yang lebih jelas, Pak. Terima kasih, itu saja Pak usulan dan juga mungkin pertanyaan dari beberapa PTKS, mungkin mudah-mudahan sebagian sudah terangkum dalam apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu, nanti bisa disambung Mas Saudara. Persilakan Bapak Dr. Selamat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama sudah saya share materi kami, yang kedua dari Berau. Dari Berau di Sabtu masih revisi yang PAI. Yang ketiga Bapak tadi banyak menyampaikan begini Bapak, saya sama DE, kami di DE. Mungkin Bapak nanti mengundang yang dari MA. Kalau kami sebagai DE, saya dari DE tidak bisa membuat pernyataan tadi itu wilayahnya MA, Majelis Akreditasi. Kalau kami melaksanakan apa yang ada di perban yang dibuat oleh MA, Majelis Akreditasi. Mungkin nanti kedepannya mungkin teman-teman Kemenak untuk mengundang Ketua MA, ada Prof. Imam Bohori.
Itu mungkin lebih pasnya ke sana. Karena saya yang menyampaikan nanti karena kami di DE Dewan Eksekutif tidak ya untuk mengundang Prof. Imam Bohori terkait dengan hal-hal tersebut yang saya Pak tadi itu. Nah, itu. Mungkin gitu Pak, kami nggak bisa menjawab karena itu wilayahnya MA yang menjawab nanti. Kalau kami yang melaksanakan misal ada masalah akreditasi proses tidak lancar itu kami di sana. Tapi kalau mengenai peraturan itu di wilayahnya MA, Majelis Akreditasi. Ya, itu. Nah, saya nggak bisa jawab karena saya bukan orang MA, bukan itu ya. Orang MA-nya itu ada 9 orang tadi disebutkan tuh, ya bisa satu itu mungkin bisa diundang untuk sebagai materinya. Makanya hari ini mungkin yang lebih baik mungkin mengundang MA. Prof. Imam Bohori terkait dengan apa macam tadi itu BOK terkait dengan kalau BOK sudah ada contohnya yang kami terima. BKI sudah masuk di ban PT. Kalau awalnya kan di Lamdik. Ya BKI masuk di ban PT. Itu juga menyurati MA juga itu teman-teman dari Sultan Agung Tirtayasa kalau nggak salah. Dan juga yang Madura juga nyurati kami juga itu. Gitu Bapak ya. Kalau MA ke MA-nya nanti kalau kami melaksanakan MA memundurkan ya kami ikut juga. Jadi kami melaksanakan peraturan perban PT apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi. Mungkin gitu. Jadi mundur tidaknya atau masukan apa saja ya kami memajari DE Dewan Eksekutif memahami, tetapi kami bukan membuat perban, tapi itu pelaksananya. Mungkin itu mohon maaf untuk yang Dewan Eksekutifnya tidak bisa menyampaikan apa karena itu wilayahnya Majelis Akreditasi. Mungkin gitu Bapak ya, mohon maaf itu. Baik, sambil nanti kita akan undang dari MA, nanti Bapak Dr. Selamat diharapkan apa yang disampaikan hari ini juga di belakang layar bisa menyampaikan juga ke MA, sehingga sama-sama perasaan itu tersampaikan dengan lebih cepat. Dipersilakan berikutnya, tadi yang sudah angkat tangan, silakan. Kalau begini Bapak, ini satu lagi, kalau Bapak ada PS sudah diterima oleh ban PT, belum terbit SK, mohon di list ya. Mungkin nanti teman-teman atau moderator nanti PT apa, kodenya apa, PS-nya berikan ke kami. Karena kami tidak bisa melihat satu persatu karena banyak sekali. Ya nanti di list saja oleh teman-teman Kemenak, sudah diterima oleh kami ban PT, sudah unggah. Nanti akan kami terbitkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kami plenokan. Insya Allah kalau ada datanya itu. Saya kasih Excel-nya, misalnya PT A, PT nama PT, nama PS, kodenya apa, sudah unggah, sudah terima, belum keluar SK. Tapi kalau sertifikat harus proses dulu, proses AKL. Kalau SK, insya Allah bisa diterbitkan SK perpanjangan. Mohon nanti kalau ada di sini catat aja semuanya, bukan sementara, sambil mengisi kekosongan. SK itu bisa untuk meluluskan. Nanti dicatat aja, dikirim ke kami, mungkin lewat Mas Adib nanti untuk mengirim ke kami. Insya Allah kami akan proses cepatnya sehingga Selasa depan kita plenokan sudah terbit SK-nya. Mohon itu. Kalau memang ada yang jadi nggak usah ditanyakan, di list saja, di list saja nama PS dan PT-nya, kami akan segera sampaikan ke tim untuk mengeluarkan SK-nya. Mungkin gitu Bapak ya, untuk yang belum terbit SK-nya. Di list saja nanti, sampaikan ke kami. Berikutnya silakan yang pakai besi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Habibur Khairi dari Yayasan Salim Negro Lampung. Kebetulan kami juga oleh Bapak Habibur Khairi, Sekretaris Kompotes 15 wilayah Lampung. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan. Pertama berkaitan dengan peralihan ataupun transisi dari ban PT ke LAM. Jadi memang ini dialami oleh kebanyakan dari perguruan tinggi swasta khususnya, bahwa kami juga sudah mengupload dokumen LED ataupun LKPS, namun karena ada regulasi maka kita alihkan ke LAM kan seperti itu. Tapi alhamdulillah khususnya prodi MPI kami itu kemarin sudah mendapatkan SK dari LAM. Jadi kemarin pertanggal 6 Juni prodi MPI itu kan sudah habis masa akreditasi, karena kami juga ingin mengejar terkait dengan nanti akan pelaksanaan IBSIM atau wisuda. Jadi kita cari amannya dulu. Jadi kita upload untuk dokumen LED ataupun LKPS ke LAM. Selain itu juga kita
masih proses pengajuan pasca MP ya Pak Nata ya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau masa akreditasinya habis untuk pengajuan paskanya ditangguhkan seperti itu. Namun yang saya tanyakan, SK yang dari LAM itu kan kebetulan dari perguruan tinggi kami itu sudah ada status dari sekolah tinggi ke institut. Namun di SK LAM itu tertulis sekolah tinggi dan kami sudah konfirmasi dengan LAM dengan staf yang ada di LAM itu mengikuti sertifikat akreditasi dari bank yang mana masih tertulis sekolah tinggi seperti itu. Padahal kita sudah mendapatkan alih status dari sekolah tinggi kepada institut seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan perpanjangan, apakah memang benar ini sudah keputusan mutlak bahwa di LAM itu sudah tidak ada perpanjangan sebagaimana yang dilakukan oleh Banpit bahwa di Banpit juga ada perpanjangan. Tadi juga sudah disampaikan kalau misalnya tidak ada perpanjangan ya secara otomatis untuk pembiayaan juga kan ya sama seperti itu. Nah itu jadi apakah nanti di LAM juga itu memang sudah mutlak keputusannya nggak ada perpanjangan atau gimana? Kemudian terkait dengan prodi kami juga, prodi PAI itu sudah terus pantau tahap 1. Kita sudah mengirimkan surat ke SAPTA gitu kan. Nah itu kan masa akhir akreditasi 9 Juli 2022 kemarin. Nah, tetapi sampai saat ini untuk SK ataupun sertifikat itu belum terbit. Nah itu mohon nanti ditanggapi. Kemudian apakah benar ini isu atau memang keputusan bahwa nanti Banpit itu akan mengakreditasi institusi, kemudian dari LAM itu akan mengakreditasi program studi seperti itu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan yang masih di garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati dari Ahmad di Kementerian Agama dan seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Haji Usansa, Wakil Ketua 1 dari STI Kuala Kapuas wilayah 11 Kalimantan. Kebetulan saya sebagai sekretaris forum Kopertais 11 Kalimantan yang kami baru melaksanakan kegiatan rakor pada bulan yang lalu. Ini kami semua yang ada di sana sebenarnya apa yang disampaikan teman dari Kopertais 2 tadi bahwa sebenarnya belum siap Pak untuk migrasi ke LAM. Belum siap Pak, apalagi di Kalimantan itu kan mahasiswanya sedikit lagi kan. Itu kendala kita karena apa yang disampaikan Mama tadi memang pembiayaan dan sebagainya. Jadi intinya itu Pak, yang salam dari teman-teman semua dari P3S yang ada di Kalimantan sebanyak 43 P3S yang kami baru melaksanakan rakor pada bulan kemarin di Balikpapan. Itu intinya teman-teman semua menyatakan belum siap untuk migrasi ke bank. Kemudian yang selanjutnya Pak, itu yang saya lihat tadi bahwa kami prodinya berakhir nanti pada bulan Desember, tanggal 27 Desember 2022. Nah ini kami kemarin ini kan sudah siap-siap untuk mengajukan perpanjangan, ya kan, mengajukan perpanjangan. Tapi di sana tadi tertera bahwa kami harus majukan ke LAM. Sementara di LAM tadi nggak ada perpanjangan. Ya gimana mau kita perpanjangan, LAM-nya sendiri baru berdiri kan. Jadi tidak tahu permasalahan yang ada sebenarnya di P3S dan di KID ini Pak. Nah jadi kami juga dari perwakilan Kopertais wilayah 11 Kalimantan mohon kalau bisa ya ditunda juga Pak itu. Itu aja Pak dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Zain dari PTKIS Institut Agama Islam Munzanwadi ini Pancor. Sedikit saja mungkin yang perlu kami ingin ada klarifikasi dari
khususnya dari DE Dewan Eksekutif, kami salah satu yang memiliki program studi yang TMSP. Jadi beberapa kali kami sudah difasilitasi oleh Kemenak untuk mempersiapkan borang akreditasi kami, dan alhamdulillah pada bulan Maret itu beberapa perguruan tinggi yang masuk ke MSP di bawah Komportais 14 Mataram sudah mengupload data semuanya, termasuk sebenarnya kami. Namun Ini Komportais pada ini terakhir ada yang masuk dari belum ada ya? Ban BT itu menutup udah di grup pimpinan PTKI sehingga kami nanti kalau ada yang masuk khususnya kami BKI gitu ya, tidak bisa kemudian mengupload data karena informasinya bahwa BKI itu masuk dalam yang akan diakreditasi oleh LAM itu. Namun 2 minggu kemudian akhirnya korban itu dibuka dan kami bisa mengupload data karena informasinya juga memang simpang siur, kadang-kadang kami juga pusing gitu ya. Kami di bawah ini kan tidak punya kuasa untuk melakukan ini dan itu, sehingga kita hanya menunggu informasi. Yang menjadi korban juga adalah mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Sampai sekarang mereka pun sering juga mengeluhkan kondisi yang ada. Mohon kemudian penjelasan terkait dengan BKI yang ada di perguruan tinggi kami. Informasi terakhir ini bahwa BKI diminta setelah kami mengupload data, BKI ini diminta telang. Namun karena unsur keagamaan kuat, kita diminta bersurat lagi ke Ban PT melalui Sabtu. Namun sampai sekarang belum ada balasan, sehingga kami hampir limbung, pingsan. Jadi kami ini mau bagaimana? Iya, untung saja mahasiswa kami paham dengan kondisi yang ada, tapi kami juga tidak bertanggung jawab, mungkin mahasiswa ini akan mendemo kami gitu ya. Mohon penjelasannya Pak DE untuk hal ini, dan saya berterima kasih sekali lagi karena tadi sudah disampaikan bahwa BKI ini kembali ke Ban PT dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan katanya akan dikeluarkan SK perpanjangan. Untuk itu kami berterima kasih. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa dikeluarkan SK sementara untuk perpanjangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke Bapak Dr. Slamet. Ya, terima kasih atas pertanyaan semuanya. Baik. Yang kedua tadi dari Kalimantan sudah saya sampaikan bahwa kami Dewan Eksekutif tidak punya hak apapun dalam merubah apapun, mundur tidaknya nanti ke majelis akreditasi. Ya, majelis akreditasi. Jadi kami pegang Sabto, tapi semua peraturan yang membuat adalah MA. Oleh karena itu workshop lagi nanti mengundang ketua MA. Di situ diminta aja untuk mundur ya. Nah, itu ya ke sana. Yang kedua BKI ya, memang BKI itu kan jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan semua PS itu yang mengusulkan itu LAM, bukan Ban PT. Ya, LAM melalui menteri dulunya itu. Nah, ya. Oleh karena itu yang BKI kan memang baru-baru ini masuk ke Ban PT lagi. Ya. Karena memang BKI itu kan bukan SPD tapi SOS. Ini punya Hamjanwati Pancori masih revisi, mungkin nanti kita lihat lagi. Kemarin oleh staf masih disuruh LAM, tapi nanti kita sampaikan bahwa BKI itu adalah masuk di Ban PT. Ya.
Itu saja kami sampaikan. Jadi kami pelaksana Bapak Ibu sekalian, pelaksana akreditasi, bukan pembuat perban PT-nya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau merubah apapun, undanglah yang punya wewenang untuk itu. Dan kami juga nggak dilibatkan dalam membuat tanggal-tanggalnya itu. Itu wilayah MA. Ya. Jadi kami di Ban PT hanya Dewan Eksekutif Ban PT, tidak termasuk di majelis akreditasi. Oleh karena itu nanti undangannya nanti buat lagi yang hadir adalah teman-teman dari majelis akreditasi.